Pak Remi berangkat dari rumahnya ke rumah Pak Domi yang berjarak 10 km dengan kecepatan 18 km per jam. Dari arah yang berlawanan, Pak Domi mengendarai sepeda menuju Pak Remi dengan kecepatan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pada pukul 8.00, maka mereka akan berpapasan pada pukul titik-titik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya US MCR10 di channel US Makro, channel berbagi. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas soal tentang waktu berpapasan dan waktu menyusul. Di sini saya menggunakan rumus JKW, jarak, kecepatan, dan waktu. Saya sengaja menulis rumus ini seperti ini ya, agar lebih mudah untuk diingat ya. J di atas, K dan W di bawah, K sebelah kiri dan W di sebelah kanan. Jadi penggunaannya J sama dengan K kali W, K sama dengan J per W, dan W sama dengan J per K, atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu, kecepatan sama dengan jarak per waktu, dan waktu tempuh sama dengan jarak per kecepatan. Ya, jadi ada jarak, kecepatan, dan waktu tempuh. Baik teman-teman, untuk waktu berpapasan ini kita cukup perlu mengingat konsepnya atau mengetahui konsep dari waktu berpapasan. Yang pertama rumusnya. Rumus waktu berpapasan itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, WP sama dengan atau waktu berpapasan sama dengan jarak total per K1 tambah K2. Ya, jarak total per K1 tambah K2. Rumus ini kita gunakan ketika waktu berangkatnya sama. Ya, waktu berangkatnya sama dari dua arah yang berlawanan. Ya. Jadi sini saya kasih contoh, misalkan ini ada si P dan si Q ya. P berangkat dari kota A menuju ke kota B pada pukul 6.00 dengan kecepatan 20 km per jam. Sementara itu, pada waktu yang sama yaitu pukul 6.00, Ki juga berangkat dari kota B menuju ke kota A. Ya, menuju ke kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Jadi, pada pukul berapa mereka dua akan bertemu atau berpapasan? Ya. Jadi, kalau waktu berangkatnya berbeda seperti ini, maka kita gunakan rumus WP sama dengan jarak total per K1 tambah K2 atau kecepatan pertama tambah kecepatan kedua. Ya. Yang berikut rumus yang kedua, WP sama dengan jarak total kurang selisih jarak per K1 tambah K2. Jarak total kurang selisih jarak per kecepatan pertama tambah kecepatan rata-rata kedua. Jadi sini rumus ini kita gunakan apabila waktu berangkatnya tidak sama atau waktu berangkatnya berbeda. Ya, saya kasih contoh di sini, misalkan P ini berangkat dari kota A ke kota Q ke kota B pada pukul 6.00 dengan kecepatan 20 km per jam. Sementara itu pada pukul 6.20 ya 6.20 kalau ini 6.00. Pada pukul 6.20 B berangkat dari kota Q menuju ke kota A, dari kota B menuju ke kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Ya, jadi pada pukul berapa mereka dua akan berpapasan? Ya. Jadi jika waktu berangkatnya berbeda seperti ini, maka kita gunakan rumus WP atau waktu berpapasan sama dengan jarak total kurang selisih jarak per kecepatan pertama tambah kecepatan kedua. Yang berikut waktu menyusul. Waktu menyusul ini ada dua buah kendaraan atau dua orang ya berangkat menuju ke tempat tujuan yang sama, namun dengan waktu yang berbeda-beda. Ya, dan juga dengan kecepatan yang berbeda. Mungkin kalau jalan kaki ya orang pendek pasti langkahnya pendek, orang tinggi pasti langkahnya panjang. Yang jelas orang tinggi akan salib nanti atau susul orang pendek. Ya.
Jadi berangkat ke tempat tujuan yang sama dengan waktu yang berbeda dan juga kecepatan yang berbeda. Misalnya seperti ini teman-teman. Ada P dan Q berangkat dari kota A menuju ke kota B. Hanya di sini teman-teman, P berangkat pukul 6.00 dengan kecepatan 20 km per jam. Sementara itu Q juga berangkat dari kota A namun waktunya berbeda pada pukul 7.20. Q berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 30 km per jam. Kita perhatikan di sini teman-teman, kecepatan Q ini lebih tinggi, 30 ya, dibandingkan dengan kecepatan P. Yang jelas cepat atau lambat Q ini pasti menyusul, ya pasti menyusul si P. Ya. Jadi jika bunyi soalnya seperti ini ya, waktu menyusul ya, maka kita gunakan rumus Vm atau waktu menyusul sama dengan selisih jarak per kecepatan kedua kurang kecepatan pertama ya, kecepatan rata-rata kedua kurang kecepatan rata-rata pertama. Nah, pertanyaan di sini adalah selisih jarak. Dari mana kita peroleh selisih jarak? Selisih jarak diperoleh dari kecepatan pertama ya, kecepatan pertama kali selisih waktu ya. Kecepatan pertama di sini 20 kali selisih waktu. Kalau dari 6 pukul 6.00 dengan 7.20 itu berapa menit? Ya, seperti itu ya. Di sini teman-teman kita langsung saja ke contoh soal tentang waktu berpapasan dan waktu menyusul. Soal pertama, dengan menggunakan sepeda, Pak Remi berangkat dari rumahnya ke rumah Pak Domi yang berjarak 10 km dengan kecepatan 18 km per jam. Dari arah yang berlawanan, Pak Domi mengendarai sepeda menuju Pak Remi dengan kecepatan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pada pukul 8.00, maka mereka akan berpapasan pada pukul titik-titik. Alternatif A 8.10, B 8.20, C 9.00, D 9.20, E 9.30. Teman-teman kita lihat di sini kata kuncinya di sini adalah keduanya sama-sama berangkat pada pukul 8.00. Berarti kita gunakan rumus waktu berpapasan yang waktu berangkatnya sama. Jadi rumusnya tadi seperti ini teman-teman. WP sama dengan jarak total per K1 tambah K2. Jarak total per kecepatan pertama tambah kecepatan kedua. Jarak total di sini adalah 10 km. Kecepatan pertama 18 km. Kecepatan kedua 12 km per jam. Jadi kita masukkan ke rumus tersebut angka-angka di atas. Ya, jadi 10 per 12 tambah 18. 18 tambah 12, kecepatan pertama tambah kecepatan kedua. Tinggal dihitung saja bawahnya 10 per 30 ya. 18 tambah 12 sama dengan 30. Kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Jangan lupa ini mengenai waktu sehingga satunya adalah jam. Jadi 1 per 3 jam. Ya. Jadi ketika mereka berangkat 1 per 3 jam kemudian mereka akan berpapasan. Ya. 1 per 3 jam ini berapa menit teman-teman? Tinggal dikalikan saja. 1 per 3 kali 60 menit sama dengan 20 menit. Ya, jadi 20 menit kemudian mereka akan berpapasan. Karena mereka tadi berangkat pada pukul 8.00, 20 menit kemudian berada pada pukul 8.20 mereka akan berpapasan. Jadi alternatif B yang benar. Ya, pukul 8.20 mereka akan berpapasan. Baik, soal nomor 2. Remi berangkat dari rumahnya ke rumah Domi menggunakan sepeda dengan jarak tempuh 18 km. Dari arah yang berlawanan, Domi mengendarai sepeda menuju Remi. Kecepatan Remi dan Domi berturut-turut adalah 16 km per jam dan 12 km per jam. Jika Remi berangkat pukul 9.00 dan Domi berangkat pada pukul 9.15, maka mereka akan berpapasan pada pukul titik-titik. A 9.30, B 9.45, C 10.00, D 10.15, E 10.30. Nah teman-teman, di sini waktu berangkatnya berbeda, yaitu Remi berangkat pada pukul 9.00 dan Domi berangkat pada pukul 9.15. Kita gunakan rumus waktu berpapasan yang kedua. Jarak total
kurang selisih jarak per K1 tambah K2. Di sini kita hitung terlebih dahulu selisih jaraknya. Berapakah selisih jaraknya? Kita tahu rumusnya selisih jarak sama dengan kecepatan pertama kali selisih waktu. Kecepatan pertama di mana teman-teman? Kecepatan pertama di sini adalah 16 ya, 16 km per jam. Lalu kali dengan waktu yaitu 15 menit karena selisih waktu 15 menit diperoleh dari selisih antara pukul 9 dengan pukul 9.15 itu 15 menit. Tinggal dikalikan saja 16 kali 15 menit atau 1/4 jam ya, kita ubah dalam bentuk jam. 15 menit itu kan 1/4 jam, sehingga 16 kali 1 16, 16 bagi 4 sama dengan 4 jam. Maaf, 4 jam lagi, 4 km karena di sini adalah jarak ya, jadi 4 km. Maka kita ambil kesimpulan di sini 4 km kemudian ya, 4 km kemudian barulah Domi ini berangkat ya. Setelah Remi berangkat 4 km, sudah Remi berangkat setelah 4 km baru Domi berangkat, yaitu pada pukul 9.15 ya. Jadi teman-teman, kita langsung saja ke rumus yang tadi, jarak total kurang selisih jarak per K1 tambah K2. Jarak total 18 kurang 4 per 16 tambah 12 sama dengan 14 per 28. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Jangan lupa ini waktu, maka satunya adalah jam. Jadi 1/2 jam ya. 1/2 jam kemudian ya, 1/2 jam kemudian mereka akan berpapasan. 1/2 jam berapa menit teman-teman? 30 menit. Diperoleh dari 1/2 kali 60 ya, dapat 30 menit ya. Maka 30 menit kemudian setelah Domi berangkat ya, pada pukul 15 itu 30 menit kemudian mereka akan berpapasan. Terhitung dari waktunya si Domi yang berangkat kemudian. Jadi karena dia berangkat pada pukul 9.15, 30 menit kemudian mereka akan berpapasan, yaitu pada pukul 9.45. 9.15 tambah 30 menit jadi 9.45. Jawaban yang benar adalah B. Yang berikut soal nomor 3. Bus A dan bus B sama-sama menuju Kota Kupang. Kedua bus tersebut akan memulai rute yang sama. Bus A berangkat dari terminal Haumenisoe dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bus B berangkat dari terminal Haumenisoe dengan kecepatan 75 km per jam. Jika bus A berangkat pada pukul 13.00 dan bus B berangkat pada pukul 15.30, maka bus B dapat menyusul bus A pada pukul titik-titik. Teman-teman, alternatif yang pertama 0010 ya, B itu 030, C 0115, D 0130, E 0150. Di sini kita gunakan rumus waktu yang menyusul, itu hanya satu saja, waktu menyusul. Ini sudah pertanyaan menyusul, jadi kita gunakan rumus waktu menyusul. Rumusnya Vm atau waktu menyusul sama dengan selisih jarak per kecepatan kedua kurang kecepatan rata-rata pertama. Selisih jarak berapa teman-teman? Kita kalikan K1 kali dengan selisih waktu. K1 tadi berapa? K1 di sini adalah 60 km per jam. 60 ya. Selisih waktunya, kita lihat selisih waktu antara pukul 15.30 dengan pukul 13.00 itu sama dengan 2,5 ya. Jadi 60 kali 2,5 sama dengan 150. Ini adalah jarak, jadi satunya adalah kilometer ya. Jadi 150 km. Artinya teman-teman, setelah 150 km ya, setelah 150 km bus A tempuh ya, bus A sudah menempuh jarak 150 km, barulah bus B berangkat. Yaitu pada pukul 15.30. Kita kembali teman-teman, kembali ke rumus. Selisih jarak sudah dapat, tinggal masukkan ke rumus ini ya. 150 per 75 kurang 60. Kita hitung bawahnya menjadi 150 per 15 ya. 150 bagi 15 tinggal coret 15 tinggal 1 ya, jadi 10 ya. 10 jam. Karena di sini adalah waktu, jadi 10 jam.
Artinya 10 jam kemudian barulah bus B ini menyusul bus A. Ya, pada pukul 15.30 bus B berangkat, 10 jam kemudian ia akan menyusul bus A. 10 jam kemudian dari 15.30 berarti 15.30 tambah 10 jam sama dengan 25.30. Karena waktu kita 24 jam, 1,5 jam kemudian ada pada pukul 01.30. Jadi bus B akan menyusul bus A pada pukul 01.30 di hari berikutnya. Jadi jawaban yang benar adalah alternatif D. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sekedar informasi teman-teman, video berikutnya akan saya share tentang deret. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan atau teman-teman bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.